Hi, welcome back to my channel. In this video, I'm going to continue again the history of Britain and Ireland, and more specifically during Norman Conquest, which is in 1066. So, without further ado, let's just get started. Oke, jadi sebelum kita mulai sejarah Norman Conquest kali ini, I'm gonna give you a little bit of overview bagaimana keseluruhan dari invasi Norman. Jadi faktanya invasi Norman ini telah membalikkan kejayaan selama 6 abad Anglo-Saxon dan dipimpin oleh William the Conqueror. Dia adalah Norman Duke. Pada saat dia menaklukkan England, lebih tepatnya mengklaim tahta untuk menjadi raja di England. Pada awalnya banyak sekali pemberontakan yang terjadi baik di barat, di utara, dan di beberapa kota lainnya di Inggris. Tapi seketika William berhasil meredam seluruh pemberontakan tersebut, dia mampu mereshape England menjadi sesuatu yang baru. Salah satunya adalah dengan menerapkan ruling class aristokrat. Jadi dia mengganti old ruling class yang dulu dipakai oleh Anglo-Saxon dengan aristokrat yang dinamakan Anglo-Norman, ya. Dan selain itu, William the Conqueror juga membawa sistem feodal. Feodal itu adalah sistem berdasarkan rank atau kelas terhadap kepemilikan lahan atau tanah. Jadi pada zaman dulu itu biasanya raja memberikan kepada para penduduknya berupa lahan atau tanah untuk kemudian diolah dan digunakan sebagai hasil produksi, dan kemudian produksinya nanti akan disumbangkan juga kembali ke kerajaan atau keraja. Jadi seperti itu. Nah, sistem feodal tersebut itu sudah berlaku di Normandy, ya. Normandy itu adalah salah satu area di in the north of France yang dekat juga ke Inggris, yang jaraknya agak dekat ke Inggris. Nah, dulunya William the Conqueror itu dia kekuasaannya ada di Normandy, dan dia mulai pergi ke England untuk claim the throne in England. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. So let's jump into the details very soon. Let's go. Oke, jadi pada mulanya William the Conqueror ini dengan 8.000 pasukan dari Normandy, mereka berlayar, mereka mulai berangkat menuju England dari Saint-Valery-sur-Somme. Itu adalah salah satu daerah di Normandy pada tanggal 27 September 1066. Nah, tujuannya seperti yang tadi saya sudah kasih tahu, kalau William the Conqueror ini ingin mengambil klaim tahta kerajaan di England, ya. Nah, pada saat itu England merupakan salah satu monarki terbesar di Eropa yang well established, kita bisa bilang, ya. Dan William the Conqueror ini pada akhirnya mampu menaklukkan dan mendapatkan English throne di England. Nah, pada saat itu ketika dia mulai berlayar, tibalah William di dekat Pevensey di Sussex, part of south of England, if I'm not mistaken. Nah, pada saat itu ketika William dan pasukannya, 8.000 pasukannya sampai di sana, bisa dibilang William was very lucky. Why? Because King of England at that time, Raja England yang bernama King Harold Godwinson, was not nggak ada di tempat. Kenapa? Karena dia harus ke utara untuk deal with another invasion from the King of Norway, yaitu namanya Harald Hardrada. Nah, saat itu William mempersiapkan segala sesuatunya untuk berhadapan dengan King. Tapi faktanya the King Harold itu dia ternyata sedang tidak di kerajaan, dan itu memberikan kesempatan luar biasa untuk William membuat benteng dan mempersiapkan persenjataan untuk berhadapan dengan King Harold. Jadi setelah King Harold, King of England yang pada saat itu menjabat, bisa dibilang, setelah dia berhasil mengalahkan Norwegians, para invader dari Norway, sebenarnya dia sudah mendengar kabar bahwa ada invasi lain, yaitu dari Norman dari si William the Conqueror dari Normandy. Nah, saat itu
si King Harold ini dia berhasil mengalahkan Norway di Stamford Bridge exactly 4 hari sebelum kedatangan si William di Pevensey, Sussex. Nah, setelah mendengar kabar itu, King Harold langsung segera menuju ke selatan, kembali ke kerajaannya, tapi pasti karena jaraknya tidak dekat, so it takes like 2 weeks for him to go back to his kingdom, kurang lebih 2 minggu, dan 2 minggu itu juga digunakan oleh William the Conqueror untuk seperti yang tadi, membuat benteng, mempersiapkan persenjataan untuk perang dengan King Harold. Salah satu benteng yang terkenal yang telah dibangun dan dibuat oleh William the Conqueror dan juga pasukannya bernama The Old Roman Saxon Shore Fort. Nah itu, The Old Roman Saxon Shore Fort di Pevensey, Sussex. Nah saat itu William the Conqueror belum mau menuju ke pusat kota. Kenapa? Karena dia membuat pertahanan lebih matang lagi. Jadi dia belum menuju ke Winchester or even London, tapi dia tetap stay dulu di situ untuk akhirnya bertemu dengan King Harold, dan terjadilah pertarungan yang dinamakan The Battle of Hastings pada tanggal 14 Oktober. Peperangan tersebut akhirnya berakhir pada kematian King Harold, ya. Raja England telah berhasil dikalahkan oleh William the Conqueror, dan pada saat itu harusnya William langsung mendapatkan throne-nya atau kerajaan England. Tapi pada saat itu beberapa pihak ada yang belum setuju, salah satunya dari bangsawan Anglo-Saxon. Nah, mereka belum mau menyerahkan throne-nya ke William dikarenakan karena masih ada beberapa kandidat yang sebenarnya lebih layak mendapatkan klaim untuk duduk di tahta kerajaan England, yaitu dia bernama Edgar Atheling. Dia adalah the great grandson, atau bisa dibilang cicitnya, bukan cucu tapi cicit dari Ethelred the Unready, yang sebenarnya dari segi hubungan darah dia lebih besar klaimnya untuk menduduki English throne untuk menggantikan King Harold. Setelah diketahui bahwa ada penolakan dari Anglo-Saxon dan para bangsawan, William the Conqueror belum tidak langsung berhenti begitu saja. Dia mencoba untuk maju pelan-pelan, melanjutkan klaimnya, apa yang sudah menjadi niat dia datang ke England. Pertama kali dia maju pelan-pelan ke Dover, kemudian dia lanjut menuju London melalui atau via Canterbury. Nah di sana dia bertemu dengan para pemimpin Anglo-Saxon yang bisa dibilang masih hidup. Mereka adalah Earls Edwin dan Morcar. Dua orang itu adalah bisa dibilang salah satu pemimpin dari Anglo-Saxon yang masih tersisa. Dan juga dia bertemu dengan Stephen. Stephen adalah the Archbishop of Canterbury, uskup Canterbury. Ya, para pemimpin Anglo-Saxon dan juga Archbishop yang tadi itu sebenarnya mereka masih belum mau menerima pengakuan bahwa William the Conqueror ini pantas untuk menduduki English throne. Tapi setelah melakukan perlawanan, mereka akhirnya mengakui bahwa William the Conqueror ini pemimpin yang sangat sulit untuk dikalahkan dan terlalu kuat. Sehingga pada akhirnya mereka pun mulai respect dan menghargai, mulai hormat kepada William the Conqueror. Dimulai dari Stephen, si Archbishop of Canterbury tadi itu, pada tanggal 15 November mereka mulai mengakui kekuatan dari William the Conqueror. Pada akhirnya, exactly on Christmas Day 1066, William the Conqueror was coronated, dinobatkan menjadi King of England di Westminster Abbey, and prosesi upacara coronation-nya menggunakan exactly the same as King Harold setahun sebelumnya di Westminster Abbey juga.